Halo semuanya, selamat datang di episode kedua Menuncak atau Menuju Puncak. Jadi sebenarnya gue ini, udah ngantuk banget sebenarnya. Ini adalah hari Minggu, tanggal 1. Ya, jadi pada episode Menuncak kali ini seperti biasa, gak seperti biasa juga sih karena baru episode 2 kan. Jadi Menuncak itu adalah sebuah series mingguan yang gue bikin untuk mendokumentasikan perjalanan gue untuk menuju ke puncak. Dan gue akan merangkum selama 1 minggu ini gue ngapain aja, supaya gue bisa tahu ini progres gue tuh sampai mana. Cuman mengecewakannya adalah sama halnya seperti minggu kemarin, gue belum bikin progres yang cukup berarti untuk mencapai puncak dalam keinginan gue untuk menjadi seorang streamer. Tapi tetap ada beberapa hal menarik yang terjadi pada maksudnya minggu ini. Dan kita mulai dari hari Senin. Sekarang gue udah pakai mikrofon nih, soalnya video-video gue yang kemarin audionya jelek banget. Oke, jadi di hari Senin itu setiap hari Senin akan selalu punya hal menarik yang sama, yaitu adalah rilisnya episode Menuncak. Jadi Menuncak ini akan rilis setiap hari Senin, dan itu adalah hal menarik yang akan selalu ada di setiap hari Senin. Di hari Senin gue juga pernah kepikiran sesuatu yang menurut gue cukup personal, yaitu adalah, jadi gue tuh punya temen dan juga seorang yang ya udah gue anggap abang sendiri gitulah, tapi kita tidak blood related, jadi ya lo ngerti lah maksud gue. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat gue sayangi. Cuman sayangnya mereka itu gue nggak mau ngomong kayak untuk mendiskreditkan mereka. Cuman gue merasa mereka itu punya potensi yang sangat GG. Cuman mereka itu malas, sama seperti gue. Cuman maksudnya adalah mereka tuh seperti ditahan oleh lingkungannya dan keterbatasan otak sendiri. Lo tau gak sih kayak orang yang goalnya itu adalah yang penting cukup. Kayak karena lingkungannya mereka tuh jadi merasa tidak perlu untuk bermimpi yang tinggi-tinggi. Nah, gue merasa seperti itu ke teman-teman gue ini. Gue tuh padahal merasa sayang banget sama mereka, dan gue tuh pengen sukses tuh bareng sama mereka gitu. Gue merasa, gimana ya, rasanya tuh kayak kecewa, tapi ya gimana gitu. Sehingga gue memutuskan untuk pada akhirnya gue harus mengandalkan diri gue sendiri. Gue harus sukses sendiri, dan ketika gue udah sukses barulah gue harus mengajak mereka untuk ikut bareng gue. Ya, itu adalah hari Senin. Tidak ada hal yang terlalu di hari Senin, sehingga kita lanjutnya ke hari kedua, karena yang hari kedua ini lebih seru ya. Jadi di hari kedua itu ada lanjutan pengenalan studi jurusan gue, yaitu seni rupa. Ini nama acaranya Luntang Lantung, dimana ini adalah sebuah kegiatan dimana gue itu diajak keliling-keliling Bandung. Lebih tepatnya kita pergi ke Braga. Kita mengunjungi beberapa, gue mengunjungi beberapa museum-museum dan galeri seni yang sama seperti minggu kemarin. Gue kagak ngerti artinya apa, maksud dari karyanya apa, gue kagak ngerti. Cuman visually pleasing, ya kelihatannya sih bagus. Cuman gue tuh jadi bertanya-tanya gitu loh, kalau misalnya gue sering melihat karya-karya seperti ini, apakah akan ada suatu saat dimana gue itu bisa ngerti gitu nilai seni dari sebuah lukisan abstrak. Karena sekarang sih gue gak ngerti ya. Cuman ada juga lukisan Ultraman kalau gak salah, dan itu lumayan lucu. Nah terus di jalan gue keliling-keliling Bandung itu gue nemu sneaker coklat. Nah gue pengen cerita soal ini karena sebenarnya dulu itu ya, gue nggak tahu kapan tepatnya. Cuman dulu tuh gue pengen banget beli sneaker, cuman nggak ada di mana-mana gitu loh, kayak di Alfamart, Indomart, anywhere tuh nggak ada. Terus gue nyari di Google sebenarnya sneaker ini masih dijual apa kagak, dan ternyata ditarik peredarannya. Waktu itu gue sih bacanya katanya sih karena mengandung bahan apa gitu yang dilarang, sehingga dia tidak jadi dijual lagi. Cuman
Anjir itu udah lama banget, gue bahkan udah lupa itu tahun berapa, sehingga sneaker yang gue makan kemarin hari Selasa itu adalah sneaker pertama gue setelah bersekian-sekian tahun. Dan rasanya masih enak bro. Lalu kemudian gue juga nemu rumah sakit hantu gitu, rumah hantu tema rumah sakit. Dan terus gue kepikiran kayak, kan dia itu ya nge-display judulnya tuh pakai bahasa Inggris jadi hospital gitu. Terus gue kepikiran gimana kalau misalnya ada turis yang ngelihat orang jatuh atau orang kecelakaan, terus dia ingin membawa dia ke rumah sakit, tapi terus akhirnya dia bawa ke rumah hantu itu karena ada hospitalnya. Goblok. Oke, lanjut ke hari Rabu. Nah ini adalah hari yang sangat-sangat chaos anjing paginya. Jadi untuk yang kalian tidak ngerti atau mungkin kalian belum kuliah, untuk apa orang belum kuliah nonton gue? Untuk apa orang nonton gue? Pokoknya di hari Rabu ini adalah hari pemilihan mata kuliah. Nah gue ini sebenarnya sama bingung ya sama orang-orang teman-teman gue yang lain. Jadi intinya di semester ini gue tuh harus milih mata kuliah yang gue ini kan, yang gue pengen untuk gue jalankan di semester ini. Nah di semester ini sebenarnya simple kan, gue cuma perlu milih mata kuliah dan beres gitu. Cuman masalahnya adalah ada mata kuliah wajib yang disarankan untuk diambil semester ini supaya nanti semester selanjutnya itu tidak numpuk gitu kata teman-teman gue. Sehingga pada hari Rabu pagi jam 8 ketika pendaftarannya dibuka itu bakal rebutan. Jadi ada war gitulah ceritanya. Nah masalahnya jadi kan untuk mendaftar mata kuliah itu kan pakai akun kampus gitu kan. Nah masalahnya gue itu akunnya ke log out. Gue tuh nggak pernah khawatir karena gue kira akunnya masih ke login di PC gue dan gue pengen warnya pakai PC. Lah taunya ke log out juga dan gue kagak bisa login lagi karena untuk bisa login itu tuh butuh aplikasi yang namanya Authenticator app. Dimana nanti kalau kita login itu nanti bakal ada kode dan itu harus dimasukin lewat si aplikasi tersebut. Dan itu tuh ribet banget anjing. Bener-bener ribet, susah, repot. Nah apalagi perangkat gue, HP gue yang lama yang ada Authenticator app-nya itu HP-nya udah rusak. Jadi gue kagak bisa login. Dan itu gue bener-bener chaos banget. Apalagi gue panik kan soalnya jam 8 mau war. Dan itu tuh terjadi baru sadarnya itu kayak 2 jam sebelumnya gitu. Jadi gue orang-orang 2 jam sebelum rebutan mereka mikirin mau mengambil mata kuliah apa kelas berapa. Gue bingung mikirin login anjing. Goblok. Sehingga gue pada saat itu bener-bener login banget. Kayak bener-bener login untuk bisa login. Pertama gue ngontak CS adminnya kampus gue di TB. Terus dia bilang baru aktif jam kerjanya jam 8 anjing. Gue kan warnya jam 8, dia baru aktif jam 8. Terus habis itu karena ini berhubungan sama akun Microsoft, gue juga kontak akunnya Microsoft. Gue ngomong panjang lebar tuh sama orang Microsoft tuh. Kalau nggak salah namanya Odin Rayu, pokoknya namanya gitu deh. Gue bahkan sampai sampai curhat gitu loh kayak, soalnya di ending dari percakapan gue sama orang Microsoft ini, dia juga gak bisa ngapa-ngapain anjing. Pokoknya intinya dia bilang yang bisa ngatur dan ngeriset Authenticator app gue itu adalah orang dari si ITB-nya. terus dia tuh setiap kali gue nanya atau dia ngomong dia tuh selalu ngebalas dengan nyebut nama gue dulu. Jadi seakan-akan dia tuh ngomong kayak, Karel jadi gini kayak gitu aja rasanya. Gue ada nanya kayak gini, lo emangnya nggak bisa ngeriset sendiri, kan lo yang punya app-nya gitu kurang lebihnya. Terus dia bilang, Karel, Authenticator app itu adalah aplikasi dengan security tertinggi. Jadi gue kayak anak bocil yang bertanya hal obvious gitu tuh. Tapi ya udah. Ternyata pada akhirnya saking banyaknya orang yang ngakses itu website dalam waktu yang bersamaan, nge-crash juga itu website, cok.
bener-bener ngeblank. Teman-teman gue pada ngirim-ngirimin nontonin layar putih. Anjir, ada susu coy. Jadi teman-teman gue pada ngirimin SS-an mereka nontonin layar putih. Sehingga pada akhirnya gue ngontak tuh CCTV jam 8, dia jawab. Terus akhirnya gue bisa ngereset password gue dan akhirnya gue bisa login. Dan pada akhirnya gue bisa dapet mata kuliah yang gue pengen. Jadi pesan moralnya sebenarnya adalah tidak usah panik teman-teman. Masyarakat sekalian, kalian tidak usah panik ketika ada masalah yang begitu riuh mendatangi kalian, karena yakinlah akan ada solusinya. Itu adalah highlightnya di hari Rabu ya. Kemudian di hari Kamis, temen gue, salah satu temen gue yang tinggal di kontrakan bareng gue, namanya Adil. Dia itu beli lighting dan dia itu ingin membuat konten masak-masak. Sehingga kemarin tuh gue sama dia beres-beres rumah nih, bersih, clean. Dan akhirnya kami bukan kami sih, maksudnya dia doang. Dia masang lighting di tempat gua biasa naro tempat beraknya kucing-kucing gua. Nah, di hari Kamis tidak ada hal aneh-aneh. Nah, kemudian di hari Jumat, jadi gua tuh janjian sama cewek gua, anjay punya cewek gua tuh bro. Oh my god. Gue janjian sama cewek gue, dimana dia itu adalah, nah jadi cewek gue itu satu angkatan dan satu fakultas sama gue, sama-sama fakultas seni rupa dan desain. Cuman dia itu ada di kampus Cirebon dan dia akan pindah tanggal 1. Jadi kami janjian dia mau ke Bandung dulu untuk terakhir kalinya bertemu dengan gue. Kami bakal nonton film coy. Jadi di hari Jumat gue minta gajian lebih dulu supaya gue bisa prepare, dan akhirnya jadi head on anjing. Gue pada akhirnya, padahal sebenarnya gue udah ngeplan gitu bulanan gue mau beli apa aja supaya lebih hemat dan terstruktur, teratur. Tentunya gue beli barang-barang kagak guna anjing. Gue jadi beli kasur kucing lah, beli karpet lah. Susah sekali menahan godaan Shopee promo-promo gitu coy. Jadi pastikan kalau kalian memegang banyak uang untuk menahan nafsu kalian itu ya. Tapi gue juga beli makanan kucing yang sangat-sangat banyak supaya mereka sejahtera hidupnya. Kemudian di hari Sabtunya ini adalah highlight minggu ini. Di mana di hari Sabtu ini, anjir bro, akhirnya gue bertemu lagi dengan pacar gue. Yang mana udah lama banget gue gak ketemu dia, mungkin udah berbulan-bulan. Dan itu adalah pertemuan pertama, nggak juga sih, nggak nyampe berbulan-bulan sih. Cuman rasanya seperti itu, karena ya kalian tau lah kalau kangen orang mah ya pasti kerasanya lama. Akhirnya gue ketemu dia hanya untuk sehari. Nah jadi akhirnya gue ketemu sama cewek gue dan kami berencana untuk nonton. Tapi sebelum nonton kami nge-gym dulu. Jadi emang kami ini kalau ngedate agak lain gitu loh. Jadi kita tuh nge-gym, bukan ke kafe-kafe itu kagak klik lah. Kami emang nge-gym bro. Jadi kami nge-gym. Dan ini adalah pertama kalinya gue nge-gym lagi setelah berbulan-bulan skip. Dan rasanya feels good banget bro. Kalian juga yang sudah lama tidak nge-gym, langsung daftar lagi. Dan kami nonton Alien Romulus. Itu film bagus sih. Endingnya sangat anjing, sangat membagongkan. Jadi kami nonton malam-malam. Setelah itu, tapi nontonnya juga ada ceritanya. Jadi gue tuh beli tiket nontonnya di PVJ. Tapi gue sama dia salah mall anjing. Bener-bener momen literasi rendah. Tapi pada akhirnya kami bergegas ke mall yang benar dan ketinggalan mungkin sekitar 20 menit. Tapi gue nanya ke abang-abang sebelah gue untuk konteks dan akhirnya bisa juga kok menikmati filmnya secara keseluruhan. Ini mungkin terdengar alay dan cringe gitu. Cuman gue sayang banget sih sama cewek gue ini. Ini akan jadi jejak digital bro, Oke, anyway, hari Minggu. Jadi sebenarnya alasan dia ke Bandung itu adalah karena dia nitip barangnya di kosan gue yang lama. Dan dia
mau ngambil barangnya dan baru dia pergi ke Cirebon. Jadi itu adalah pertemuan terakhir gue bersama cewek gue. Dan akhirnya gue pulang sendiri. Dan itulah hari Minggu gue. Karena setelah itu tidak banyak hal spesifik yang menarik sih untuk diceritain. Dan ya begitulah. Jadi intinya gue belum ada progres bangsat. Gue belum ada progres tentang jadi streamer. Gue tuh benar-benar pengen lanjut. Jadi salah satu barang yang mungkin dari tadi udah kalian lihat dari awal video yaitu adalah green screen. Gue udah beli green screen karena gue tuh udah prepare banget ini buat streaming. Cuman gara-gara si video itu gue belum kelar-kelar jadi gue kagak bisa mulai. Tapi gue janji minggu depan gue harus udah mulai ada progres untuk streaming. Target gue adalah gue bikin video YouTube 1 untuk narik perhatian dikit lah baru gue streaming. Tapi gue nargetin pokoknya minggu depan gue harus bikin 1 video untuk channel TRL Games. Jadi simak terus Menuncak dan terima kasih sudah menonton. See you later.